Undang-Undang Agraria 1870. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan dan politik liberal mulai diterapkan di Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni. Salah satu Undang-Undang Agraria atau Agrarische-Wet 1870 yang mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 di zaman Hindia Belanda adalah Engelbertus de Waal yang menjabat sebagai Parentri Jajahan. Yang pertama ada hak untuk perkebunan dan pertanian besar maksimum 500 bahu dengan harga sewa maksimum 5 florin per bahu atau satu bahu 14,625 cm3. Yang kedua, hak unit perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa miskin atau perkumpulan sosial Hindia maksimal 25 bahu. Yang ketiga, hak untuk rumah dan tetirah pekarangannya atau estate seluas maksimum 50 bahu. Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang dikeluarkan Menteri Jajahan Belanda Hindia Belanda Engelbertus de Waal sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi petani agar tanahnya tidak lepas dari mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Selain itu, berdasarkan sejarah hukum agraria yang ditulis A.A. Lukmanul Hakim, terdapat tujuan lain membuka kemungkinan dan memiliki jaminan hukum kepada para pengusaha serta untuk bisa berkembang di Hindia Belanda. Dampak yang terjadi UU Agraria akan mempengaruhi perkembangan perkebunan swasta di Hindia dan Belanda, khususnya Jawa dan Sumatera. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa idealisme yang dikorbankan oleh kaum liberal untuk memperjuangkan keluarnya kebijakan ini tidak sejalan dengan kenyataannya. Keinginannya sekedar diangan-angan, hanya disebabkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, pihak swasta saja, hingga perkembangan transportasi baik tertunda berupa pembangunan infrastruktur maupun alat transportasi seperti kereta api. UU Gula. Latar belakang UU Gula diterapkan Belanda pada tahun 1870 untuk menggantikan sistem tanam paksa kultur strudel dalam komoditas gula, disebut juga Suikerwet Undang-Undang Gula. Tujuannya membuka peluang investasi swasta terutama di Eropa di perkebunan gula. Keuntungan yang membuat pemerintah menerima Undang-Undang Gula mau Suikerwet, tujuan Undang-Undang Gula untuk memberikan kesempatan luas bagi pengusaha perkebunan gula. UU Gula memberi kepastian hukum bahwa hanya pribumilah yang dapat berhak memilikinya. Dampak positif, produk gula meningkat, modal swasta masuk. Negatifnya, buruk perkembangan tetap tereksploitasi, curah rendah, jam kerja panjang, mensyaratkan sistem ekonomi kolonial liberal. Politik etis latar belakang disarankan pada tahun 1901 oleh Ratu Wilhelmina. Dikenal sebagai politik balas budi, Belanda merasa punya hutang moral setelah eksploitasi tanam paksa. B. Isi pokok. 1. Edukasi atau pendidikan membuka setelah untuk pribumi. 2. Irigasi membangun saluran air untuk Pertamina. Emigrasi atau transmigrasi memindahkan penduduk dari Jawa yang padat ke luar Jawa. C. Dampak positif muncul golongan terpelajar pribumi seperti cikal bakal pergerakan nasional. Negatifnya, pelaksanaan terbatas lebih menguntungkan kolonial. Jadi pemicu munculnya organisasi pergerakan atau balas budi utama, Sarekat Islam dan lain-lain. Setara SMA atau sekolah menengah atas AMS. Sekolah tingkatan atas yang memberikan pendidikan lebih lanjut setelah lulus dari MULO. Stopia, sekolah dokter yang menghasilkan tenaga ahli di bidang kedokteran. Sekolah ini berperan penting dalam melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang terdidik
quick school atau sekolah guru. Sekolah khusus untuk pendidik calon guru yang nantinya akan mengajar di sekolah-sekolah lain.